Mudik jadi tradisi jelang Hari Raya Idul Fitri yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Para perantau dari kota besar seperti Jakarta bersiap-siap untuk pulang kampung demi bertemu sanak keluarga. Namun di balik hangatnya momen itu ada juga cerita lain. Banyak pekerja yang harus menghadapi mahalnya biaya mudik hingga tuntutan pekerjaan yang membuat mereka sulit pulang. Gimana ya kira-kira tanggapan mereka soal ini? Yohan, seorang ojek online asal Jawa Tengah, mengaku tahun ini ia dan keluarganya tidak bisa mudik karena terkendala biaya yang semakin mahal. Terlalu mahal mungkin ongkos tiketnya, nggak mampu lah kalau buat keluarga saya banyak masalahnya. Sejak terakhir mudik pada 2023, ia harus menyiapkan sekitar 10 juta rupiah untuk perjalanan pulang pergi serta akomodasi bagi 4 orang anggota keluarganya. Padahal keinginannya untuk pulang kampung sangatlah besar. Bukan main sedih, namanya udah tradisi orang Indonesia kan mudik pulang ke halaman aja gitu. Pengen kumpul sama keluarga, sama kerabat, sama saudara semua. Meski telah bekerja belasan jam setiap hari selama 10 tahun sebagai ojek online, Yohan tetap kesulitan mengumpulkan biaya untuk mudik. Bahkan ia mengaku belum pernah mendapatkan THR dari pekerjaannya. Kalau kita semua ngandelin di aplikator ojol ini, makin kesini makin banyak peraturan gitu. Ya seharusnya sih pemerintah sih harus sudah menyikapi lah keluhan-keluhan dari para driver ojol gitu. Sudah lama juga sih di ojol, belum pernah ngerasain dapat THR. Cerita serupa juga dirasakan Gali, seorang pedagang kopi keliling. Ia harus mengeluarkan biaya besar untuk mudik ke Medan. Kalau pas mau menjelang Lebaran itu satu orang itu 4,5, 450. Kalau ini sih lebih murah Kak, kalau hari-hari biasa. Itu travelnya aja, belum kapal. 2 jutaan lah, 2 jutaan ya, Pe. Nah, iya itu buat pulang balik. Berbeda dengan yang lain, Zain, seorang petugas kebersihan kota atau dikenal sebagai pasukan Orange, bahkan tidak selalu bisa merayakan Lebaran bersama keluarganya di Jawa. Sering mudik, cuman kan karena semenjak kerja di sini, jadi tuh tiap tahun jarang mudik, paling orang tua aja yang mudik. Karena kalau saya kan Lebaran ya harus masuk kerja gitu. Sudah 3 tahun sejak dirinya bekerja di bidang ini, momen Lebaran bagi Zain lebih sering dihabiskan untuk menjaga kebersihan kota. Karena kan di PPSU itu kan kita kan ini ya, maksudnya ngelayanin masyarakat. Cuman kalau misalkan dikasih jatah libur pasti semuanya ada. Cuman dibatasin untuk berapa harinya dan itu pasti giliran. Cuman kalau kita pribadi pasti Lebaran tuh masuk karena untuk standby dan juga kan untuk ya intinya jaga Jakarta lah. Hal yang sama juga dialami Wiyah, seorang pekerja minimarket yang bekerja di Jakarta sejak 2019. Tahun ini, ia kembali tidak bisa mudik ke rumah orang tuanya di Pacitan, Jawa Timur. Sebenarnya kalau mudik itu setiap Ramadan itu jarang sih Kak, malah cuma dari 2019 ke 2026 ini baru sekali kalau Ramadan itu. Soalnya tahun pas 2019-nya itu, habis itu enggak mudik. Kalau mudik itu pas bukan Ramadannya malah. Karena kan kita kan ngambil cutinya itu emang rada susah, terus kayak sama yang lain tuh ganti-gantian gitu loh Kak. Padahal bagi Wiyah, mudik adalah momen penting untuk melepas rindu dengan keluarga di kampung halaman. Sebenarnya kangen banget sih, sebenarnya juga pengen banget. Soalnya mudik tuh dari suasananya, itu tuh kan namanya anak rantau ya, jadi udah apalagi orang tua di kampung semua pasti kangen Kak. Kayak Lebaran juga di sana tuh keluarga besar pada kumpul, sedangkan kita kerja di sini sendirian. Kayak sebenarnya kangen sih, kayak masakan ibu di rumah bikin ketupat, kok di sini kita nggak bisa bikin ketupat, paling beli itu juga. Cerita para perantau ini menunjukkan bahwa mudik tidak selalu mudah bagi semua orang. Di balik tradisi pulang kampung ada juga perjuangan, keterbatasan dan kerinduan yang harus ditahan.